Halo para pecinta film, gimana kabarnya? Semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan umur dan rezeki yang berkah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengungkap seluruh alur cerita film, yang berjudul Section 8 2022. Secara garis besar, film ini mengisahkan tentang pembalasan dendam seorang mantan pasukan khusus, atas kematian anak dan istrinya. Jadi tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film, terlihat tim pasukan khusus Amerika, yang sedang bertempur melawan pasukan tentara Afghanistan. Dalam pertempuran ini, pasukan Amerika banyak yang tumbang, dan hanya tersisa 2 orang marinir bernama Jack, bersama kolonelnya yang bernama Tom. Don't forget that. 5 tahun kemudian, Jack memutuskan untuk berhenti dari dunia militer akibat trauma pada kejadian tersebut. Dan sekarang, dia bekerja sebagai mekanik mobil, di sebuah bengkel milik pamannya yang bernama L. I want you to slap some new tires on it. I'm moving as fast as I can, man. Ugh. Selesai bekerja, Jack kemudian pulang ke rumah dan disambut hangat oleh anak dan istrinya. Di tengah perbincangan, istrinya memberitahukan bahwa rumah mereka terancam akan disita oleh pihak bank, karena hutang mereka yang sudah jatuh tempo. Namun di sini, Jack berusaha meyakinkan sang istri bahwa semuanya akan baik-baik saja. We'll push through this. Keesokan harinya, Jack pun berangkat kerja seperti biasanya. Namun pada hari itu, ia bertemu dengan kelompok gangster yang baru saja menagih hutang kepada L. Dan bahkan, si ketua gangster yang bernama Press juga berusaha memalak Jack, sehingga terjadi sedikit pertarungan. Di sini, Jack berhasil melumpuhkan mereka semua. Namun sebelum pergi, Press yang tidak terima mengeluarkan kata-kata yang sedikit mengancam kepada Jack. Kemudian, Jack bertanya kepada L siapakah mereka sebenarnya. L pun menjawab, bahwa mereka adalah kelompok gangster yang datang untuk menagih hutang. Karena diketahui, ternyata dulunya L adalah anggota gangster yang pernah berhutang kepada mereka untuk membangun bengkel ini. Namun sekarang, bengkelnya sedang mengalami krisis keuangan, sehingga tidak mampu membayar uang tersebut. You know, I had another life before. Sore harinya, Jack melihat mobil Press yang baru saja meninggalkan rumahnya. Hingga saat Jack masuk ke dalam, ia mendapati anak dan istrinya sudah tewas dibunuh oleh Press. Dan itu, membuat Jack sangat merasa terpukul. Tidak lama kemudian, polisi datang ke TKP dan mulai memintainya keterangan. Namun di sini, Jack tidak berbicara sepatah kata pun dan langsung pergi untuk mencari si pelaku. Setelah berkeliling, Jack melihat mobil Press yang terparkir di depan bar. Dan tanpa pikir panjang, ia pun langsung masuk ke sana dan menembak mati mereka semua. 5 bulan kemudian, Jack pun ditahan atas kasus pembunuhan. Dan terlihat, Jack masih belum bisa melupakan kematian anak dan istrinya yang dibunuh dengan sangat sadis. Tidak lama kemudian, ia kedatangan Tom, mantan atasannya dulu di militer. Yang mana di sini,
Tom memberitahukan kalau dia akan mencarikannya pengacara agar Jack bisa keluar dari sini. Namun Jack yang mendengar itu, ia malah menolak tawaran tersebut, karena dia sudah menganggap penjara sebagai rumah barunya. Sebab di luaran sana, dia juga sudah tidak punya siapa-siapa untuk kembali. It gets better with time, Jake. Don't bother. I'm where I belong. Malam harinya, Jack kembali dikunjungi oleh seorang pria bernama Ramsey, yang juga ingin menawarinya bantuan keluar dari sini. Namun Jack yang tidak mengenal Ramsey, ia tentu saja menolak tawaran tersebut. Take me back to my cell. Hingga saat tengah malam, muncul beberapa orang bertopeng yang mengeluarkan Jack dari penjara dengan cara paksa. Saat sadar, Jack sudah berada di hadapan Ramsey bersama anak buahnya. Yang mana ternyata, Ramsey sudah lama mengincar Jack, karena dia kagum dengan keahliannya yang mampu membunuh para gangster hanya seorang diri. Oleh karena itu, Ramsey mengajak Jack untuk bergabung dalam organisasi rahasia yang dia bentuk, dan dia beri nama Divisi 8. Took them both out single-handedly. Very impressive, by the way. Very closely. Special forces. Mendengar itu, Jack awalnya menolak untuk bergabung dengan mereka. Namun saat Ramsey mengatakan kalau ini adalah kesempatannya untuk memulai hidup baru, Jack akhirnya menyetujui tawaran tersebut. I can give you that. See, you're still breathing. I totally understand. Keesokan harinya, Jack pun langsung dibawa ke markas Divisi 8, dengan didampingi tangan kanan Ramsey yang bernama Lisa. Yang mana di sana, Ramsey menjelaskan kalau Divisi 8 dibentuk langsung oleh pemerintah secara rahasia. Dan tugas mereka, kebanyakan membunuh para pejabat korup dan juga para mafia yang kebal hukum. Ramsey juga memberitahukan, bahwa Jack akan diberikan identitas baru, rumah dan juga kendaraan untuk menjalankan setiap misinya. Namun sebelum bergabung, Jack harus dites terlebih dulu bertarung 1 lawan 1 dengan seniornya. Setelah resmi bergabung dengan Divisi 8, Jack dan Lisa pun berangkat untuk menjalankan misi pertamanya. Saat dalam perjalanan, Lisa memberitahukan kalau tugas Jack adalah merebut skema pembuatan senjata, dari seorang mafia yang bernama Castillo. Karena diketahui, Castillo ini adalah pembuat senjata ilegal yang sering menjual senjatanya di sebuah pasar gelap. Dan malam ini, Castillo akan melakukan transaksi dengan orang Rusia di negara Meksiko. Fantastic. The deal's going down in Mexico. Mendengar itu, Jack lantas bertanya apa yang akan ia lakukan setelah mendapatkan skema tersebut. Lisa pun menjawab, bahwa Jack harus membunuh semua orang yang terlibat dalam transaksi tersebut. Karena tugas utama dari Divisi 8, tidak lain adalah membunuh para penjahat. All POIs are to be eliminated, selling our weapons to the highest bidder in the black market. Setibanya di lokasi, Jack dan Lisa pun mulai melakukan pengintaian. Tidak lama kemudian, terlihat Castillo dan anggotanya yang sedang melakukan pertemuan, dengan orang Rusia yang bernama Mike. Cut the shit. Don't worry, Leonid. Hold the filthy. Looks like you really know how to impress your guests. Melihat itu, Lisa kemudian memerintahkan Jack untuk segera bertindak, sementara dia sendiri akan mengawasinya dengan sniper dari kejauhan. Mendengar suara tembakan itu, Castillo mengira kalau Mike telah mengkhianatinya, sehingga terjadilah baku tembak. Setelah anggota kedua pasukan banyak yang tumbang, Jack pun langsung melakukan serangan dan menembak mereka satu persatu. Jack akhirnya berhasil mendapatkan skema itu yang tersimpan di dalam mobil. Namun di sini, Jack tidak membunuh 2 orang wanita yang melihat aksinya tersebut. Hingga saat kembali ke markas, Ramsey dibuat kesal karena Jack meninggalkan 2 orang saksi mata. Namun Jack menjawab, kalau dia tidak akan membunuh siapapun yang ia anggap tidak bersalah. Girls were. You got what you asked for. Setelah Jack pergi, Ramsey kemudian menugaskan pembunuh bayaran bernama Leonard,
untuk membunuh seorang pejabat korup sekaligus pemilik tempat perjudian ilegal. Give me a number. 2. Saat ingin meninggalkan tempat ini, Leonard dihadang oleh beberapa orang penjaga sehingga terjadilah pertarungan. Namun sebagai pembunuh bayaran yang terlatih, ia berhasil kabur dari sana dengan sangat mudah. Di sisi lain, terlihat Jack yang baru tiba di rumah barunya, yang disediakan oleh Divisi 8. Di sana, Jack tak sengaja melihat foto yang terpajang, saat ia dan teman-temannya bertugas di Afghanistan. Dan seketika itu juga, Jack pun kembali teringat dengan masa lalunya, di mana hanya dia dan Kolonel Tom yang selamat pada kejadian tersebut. I'm sorry, sir. It's great. Sore harinya, Jack dan Lisa bertemu di sebuah kafe. Dan di sini, Jack kemudian bertanya siapakah Ramsey sebenarnya. Lisa pun memberitahukan, kalau dulunya Ramsey juga merupakan mantan militer seperti mereka, sebelum kemudian memimpin organisasi Divisi 8. I'm sure it's not something you could easily get over. Let's just say I had a bad run in the army. Beberapa hari kemudian, Ramsey kembali menugaskan mereka semua, untuk mengambil data rahasia milik seorang senator, yang diduga terlibat dalam tindakan korupsi. Senator's paranoid, but he's not stupid, and he's rich. Just outside the city. Singkat cerita, mereka pun langsung bersiap untuk menjalankan misi tersebut. Yang mana di sana, terlihat Bapak Senator itu sedang berpidato di depan para pendukungnya. Hingga saat waktunya tiba, mereka pun langsung melancarkan aksinya. Lisa akhirnya berhasil menyalin data yang mereka incar, sementara Jack sendiri berusaha mengejar senator tersebut yang kabur dengan mobil. Di sini, sang senator meminta Jack agar tidak membunuhnya karena dia memiliki keluarga, sehingga Jack pun menjadi ragu untuk menarik pelatuk pistolnya. Namun di saat itu juga, anak buah Ramsey yang lain menembak sang senator dari belakang. Ramsey yang kecewa terhadap kinerja Jack, ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Jack di rumahnya. Namun untung saja, kedatangan mereka diketahui oleh Jack. Lolos dari sana, Jack kemudian mendatangi rumah Tom untuk bersembunyi. Dan di sana, Jack pun memberitahukan bahwa sekarang dia sedang diburu oleh Divisi 8. Mendengar itu Tom pun dibuat kaget, karena Divisi 8 sudah dibubarkan pada tahun 90-an. Dan yang dia tahu, Divisi 8 bukanlah organisasi yang dinaungi oleh pemerintah, tapi justru sebaliknya, organisasi itu adalah musuh pemerintah. Sehingga, Tom pun meminta Jack agar lebih berhati-hati lagi. You're gonna need more than that. Ramsey, we will find Jake. I'm sure you will. Sementara Ramsey yang takut kejahatannya akan terbongkar, ia kemudian menugaskan Leonard si pembunuh bayaran untuk menghabisi Jack. Di sisi lain, Jack yang sedang dalam pelarian tak sengaja bertemu dengan teman anaknya. Namun saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba saja Leonard muncul menyerang Jack. Untungnya, Jack berhasil kabur dari sana. Saat dalam perjalanan, Leonard memberitahukan kepada Ramsey kalau dia kehilangan jejak Jack. Mendengar itu, Ramsey pun sangat kecewa dengan kinerja Leonard. Sementara Jack sendiri, ternyata bersembunyi di bengkel pamannya, dan menceritakan semua situasi yang sedang ia hadapi. Namun saat bersamaan, mereka dikagetkan dengan kedatangan anak buah Ramsey. Di sini, Jack dibuat kewalahan menghadapi salah satu anak buah Ramsey, namun untung saja Lisa muncul menyelamatkannya. Lisa lalu memberitahukan, kalau sekarang dia berpihak kepada Jack sebab dia juga berniat ingin keluar dari Divisi 8. Sehingga Jack yang percaya dengan itu,
Ia pun mau ikut pergi bersama Lisa. Namun saat Jack lengah, Lisa tiba-tiba saja memukulnya dari belakang. Saat sadar, Jack sudah berada di hadapan Ramsey dengan tangan yang terikat. Dan yang paling mengejutkan, ternyata Kolonel Tom juga bekerja sama dengan Ramsey, untuk merekrutnya menjadi anggota Divisi 8. Karena diketahui, Tom sempat kecewa dengan Jack sebab dia lebih memilih bekerja sebagai mekanik bengkel, daripada bertugas kembali di Afghanistan. I'm sorry. You just wouldn't listen. How could you do this to me, sir? Di sini terungkap, ternyata yang membunuh keluarga Jack adalah Ramsey dengan menyuruh para preman lokal. Karena Ramsey pikir, saat Jack kehilangan keluarga maka dia akan menjadi brutal, dan tidak akan ragu-ragu untuk membunuh siapapun. Namun ternyata dugaan Ramsey itu salah, karena faktanya Jack masih saja memiliki hati nurani. One who could do the job. Well, you made it this far. Keluar dari sana, mereka bertiga pun berniat ingin membagi uang hasil penjualan skema pembuatan senjata, dan juga data rahasia milik senator. Namun sebelum itu, Ramsey meminta Tom untuk membunuh Jack. Fuck you want? Saat kembali ke ruangan Jack, Tom menjelaskan kalau ternyata dia sedang menyamar, dan ditugaskan oleh pemerintah untuk menjatuhkan organisasi Divisi 8. Dan diketahui, dia juga tidak terlibat dalam pembunuhan keluarga Jack. Mendengar itu, Jack pun mau bekerja sama dengan Tom untuk menghabisi Ramsey dan para anggotanya. Saat sudah tersudut, Ramsey meminta Jack agar berhenti memburunya, dengan imbalan uang $3 juta yang ada di atas meja. Mendengar itu, Jack tidak tergiur sedikit pun karena misinya sekarang adalah membunuh Ramsey, yaitu seseorang yang sudah tega membunuh keluarganya. Namun di tengah perbincangan mereka, Lisa muncul dari belakang dan berhasil menembak Tom. Sebelum tewas, Tom berpesan agar Jack melanjutkan misinya untuk membunuh Ramsey. Dan di waktu yang sama, Lisa tiba-tiba saja muncul menodongkan senjata kepada Jack. Namun untungnya, peluru pistol itu sudah habis sehingga terjadilah pertarungan. Setelah membunuh Lisa, Jack pun bergegas mengejar Ramsey yang saat itu kabur dengan mobil. Hingga pada akhirnya, ia berhasil membunuh Ramsey. Malam harinya, Jack terlihat bertemu dengan jaksa agung bernama John, yang sebelumnya memberikan tugas kepada Tom. Di sini, John mengucapkan terima kasih kepada Jack, karena sudah membantu pemerintah untuk membunuh Ramsey dan para pengikutnya. John memberitahukan, bahwa ternyata Ramsey merupakan mantan agen FBI yang dipecat secara tidak terhormat. Dan sejak itu, dia merekrut para mantan militer untuk bergabung dalam Divisi 8. Yaitu, organisasi ilegal yang dia bentuk untuk memeras para pejabat korup, dan bahkan menjual informasi rahasia milik negara. Selling our ambitions and dirty laundry. So Section 8, done, dusted? Kemudian, John mengajak Jack untuk bekerja dengan mereka, karena pemerintah sangat membutuhkan sosok orang yang seperti Jack. Namun di sini, Jack menolak tawaran tersebut sebab dia merasa dendamnya sudah terbalaskan. Dan sebelum pergi, John memberikan kartu namanya, siapa tahu nanti Jack berubah pikiran. Thank you, sir. Saat kembali ke rumah, Jack kembali dikagetkan dengan Leonard yang sudah menunggunya. Melihat itu, Jack pun memintanya untuk pergi dari sini, karena Ramsey yang menugaskannya sekarang sudah tewas. Namun Leonard mengatakan, dia tetap harus membunuh Jack untuk membersihkan reputasinya sebagai pembunuh bayaran terbaik. Di sini, Jack sempat dibuat kewalahan menghadapi Leonard, namun untungnya, Jack berhasil meraih pistol yang terjatuh dan menembak mati Leonard. Di akhir film, diperlihatkan Jack yang sedang berada di dalam bus dan kemudian menghubungi John. Yang mana di sini, Jack memutuskan untuk menyetujui tawaran yang diberikan oleh pemerintah sebelumnya. Setelah itu, film pun tamat.
Oke kawan-kawan, semua itulah tadi alur cerita film Section 8 2022. Semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Atas kesalahan dan kekurangan kami mohon bisa dimaklumi. Saya pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya.